Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Man yahdillah fahuwal muhtad. Wa man yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Salaman ta'azim wa tahmidan ila ustadzina wa mursyidina Al-Mukarram Sayyidi Syekh Maulana Haji Ghazali An-Naqsyabandi Ibni Sayyidi Syekh Haji Amir Damsar Syarif Alam Qaddasallahu sirrahumah. Saudara-saudaraku yang mulia dan yang dimuliakan Allah, jamaah zikrullah dimanapun berada. Pada beberapa tausiah singkat yang kemarin, yang lalu, saya menyampaikan tentang beberapa buah daripada zikrullah. Dari sekian banyak buah zikrullah, cuma saya mengambil beberapa saja. Yang kemarin ada 2. Kemudian apa lagi buah daripada zikrullah itu? Mari kita mengingat kembali betapa dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hamba-hambanya. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kepada para hamba-hambanya yang beriman. Abdul mu'mini ahabbu ilayya min ba'di malaikati. Bahwa hamba-hambaku yang beriman lebih mulia, lebih aku cintai daripada para malaikat-malaikatku. Dan betapa Allah Subhanahu wa ta'ala dekatnya dengan hamba-hamba orang-orang yang beriman. Dengan para hamba-hamba yang begitu ikhlas dalam hatinya. Murni dalam hatinya. Dengan ketauhidan yang sempurna yang dia kenal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-A'raf ayat 172-173, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita begitu dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan para hamba yang bersih. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada ruh kita semua, alastu birabbikum? Apakah kalian tahu bahwa aku ada Tuhan kalian? Maka para ruh pun menjawab, semua ruh menjawab, maka disebutnya pun arwah. Para ruh, semua ruh menjawab dengan jawaban yang satu, dengan jawaban yang sama. Bala syahidina. Benar ya Allah, kami bersaksi, kami meyakini bahwa Engkau adalah Tuhan kami, zat yang maha segala-galanya. Bahwa Engkau adalah zat yang maha melihat, maha mendengar, maha menguasai, maha menciptakan. Yang mengatur rezeki untuk semua makhluknya. Tidak ada jarak antara Allah Subhanahu wa ta'ala, antara Tuhan dengan hambanya. Di saat hambanya itu dalam keadaan bersih pada saat itu. Begitu pengenalan yang sempurna ruh kita pada saat itu kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan murni dia menjawab, bala syahidna. Aku bersaksi bahwa Engkau adalah zat yang maha segala-galanya ya Allah. Sehingga para ulama mengatakan bahwa begitu hubungan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hambanya itu. Artinya, pengenalan yang sempurna kepada yang dituju Allah Subhanahu wa ta'ala begitu hebat pada saat itu. Namun terjadilah sebuah proses ketika kita dilahirkan ke muka bumi ini. Terjadi sebuah peperangan antara kita dengan iblis laknatullah. Begitu hebatnya iblis laknatullah menyerang kepada manusia supaya manusia tidak mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ansahum zikrullah. Dihilangkanlah oleh iblis laknatullah zikir di dalam qalbi kita. Tidak ada lagi Allah dalam hatinya. Hilanglah pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertahun, berbulan. Terus semakin lama. Sehingga yang ada numpuk dalam hati kita bukan Allah lagi, tapi selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terlihat dengan pandangan mata kita di dunia ini dimasukkan ke dalam kalbinya. Apa yang terdengar dengan kuping kita ini dimasukkan ke dalam hatinya. Menumpuk dalam hati kita ini unsur-unsur keduniaan. Hilang Allah Subhanahu wa ta'alanya. Sehingga saudaraku yang mulia dan jadi muliakan Allah, kita tetap menyebut-nyebut nama itu. Karena itu ada sebuah perintah di dalam agama. Berapa kali setiap hari kita ketika kita mendirikan sholat Allahu Akbar dengan takbiratul ihramnya, ruku dan sujudnya, kita sebut nama Allah berulang-ulang. Ketika kita mau minum, bismillah. Ketika kita mau makan, bismillah. Kita mau melakukan perbuatan yang baik, bismillah.
kita selesai melakukan perbuatan yang baik, alhamdulillah, kalimat Allah kita sebut, kita sebut, kita sebut. Cuma kalaulah kita bertanya, adakah kerinduan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala? Walaupun namanya kita sebut-sebut, adakah kerinduan itu yang membuat kita benar-benar ingin dekat dengan nama yang kita sebut tadi, yang benar-benar kita ingin berjumpa dengan nama yang kita sebut tadi, Allahu Akbar, Allahu Samad. Ternyata kadang-kadang kalau kita renungkan, kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu jelas tidak ada. Walaupun namanya itu kita sebut-sebut. Oh, ternyata nama yang mulia, nama yang agung, kalimat Allah hanya menempel di lisan kita aja, tapi tidak sampai ke dalam hatinya. Seolah-olah kita seperti orang yang merindukan kepada Tuhannya, yang mencintai kepada Tuhannya, karena namanya kita sebut-sebut, ternyata itu hanya sebatas di lisan kita saja, hanya di bibir kita saja. Oleh karena itu, maka buah daripada zikrullah dengan istiqomah yang ditumpahkan ke dalam kolbinya, yang merupakan satu kewajiban, keharusan sebagai jamaah zikrullah, sebagai jamaah tarekat Naqsyabandiyah, diwajibkan kepada para jamaah untuk mengistiqomahkan zikir dalam kolbinya, sehingga zikir tertancap kuat dalam kolbinya. Maka dengan sendirinya timbullah rasa rindu untuk berjumpa dengan Tuhannya. Ishtaqo ilaihi. Timbul rasa kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia pun mengerti, mengetahui bahwa dulu saya mengenal dengan Allah, dulu saya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah adalah Tuhan saya, yang menciptakan saya, yang menghidupkan saya, mematikan saya, yang mengurus saya, mengatur rezeki semuanya. Dialah zat yang maha segala-galanya, yang begitu hebat mengatur kita makhluknya. Tapi karena proses yang panjang itu tadi, sampai kita semua tidak lagi mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita merindukan kepadanya. Maka ternyata keistiqomahan zikrullah ini tadi membuat bagi si pengamalnya merindukan akan Tuhannya. Karena namanya bukan sekali dua kali dia sebut, bukan 100-200 yang dia sebut, bukan 1000-2000 kali dia sebut namanya, beribu-ribu kali kalimat Allah kita ucapkan dalam qalbi kita. Allah yang la takhudhuhu sinatu wala naum, Allah yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah yang ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, Allah yang ya'lamu ma fi sudurikum, Allah yang maha segala-galanya. Kita sebut namanya. Suatu pelajaran yang begitu hebat. Dalam sebuah metode zikrullah, tariqatullah, tariqah Naqsyabandiyah, memang dipaksa kita oleh guru mursyid kita, dipaksa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, hujamkan kalimah Allah itu ke dalam qalbinya, maka timbullah dengan sendirian ishtaqo ilahi, kerinduan kita kepada Allah. Saudaraku, karena memang kita rindu kepada zat yang maha kuasa Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita akan melakukan satu perbuatan yang beliau ridhoi, yang Allah ridhoi. Mana yang Allah ridhoi, mana yang Allah sukai. Bukan cuma yang wajib yang kita jaga, bahkan sampai kepada perkara yang sunat pun tetap kita pelihara. Bukan perkara yang besar yang kita jaga, bahkan perkara yang kecil pun tetap dia jaga. Kenapa? Karena dia rindu ingin berjumpa dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Sekarang baru kita sebut-sebut saja namanya. Rindu ingin berjumpa dengan Allah. Karena kita rindu ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia pun berikhtiar, dia pun berusaha, dia pun bekerja. Apa perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala cintai? Apa perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai? Saudaraku, ada sebuah kata-kata mutiara, kalau saya katakan sebuah kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Ayahanda Guru Mursyid kita kepada kita. Kalau kita ingin diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan apa maunya Allah. Kalau kemauan kita ingin dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, penuhilah kemauan Allah. Jangan kita paksa Allah supaya memenuhi keinginan kita, Allah supaya memenuhi kebutuhan kita, tanpa pernah kita memperhatikan mana yang Allah mau, mana yang Allah ridhai. Dulukan ini sebagai mujahadah dan riyadhah kita. Itu yang diajarkan guru mursyid kita kepada kita. Jangan hanya kita menunggu kebaikan, kemenangan dengan mengongkang-ongkang kaki tanpa diawali dengan perjuangan dulu. Istilah bahasa lain, jolo rahmat Allah itu. Agar rahmat Allah itu bisa turun, dijolo dengan amal soleh.
Maka kata ayahanda guru mursyid kita, kumpulkan amal ibadahmu, baik itu amal sir atau amal jahar, baik itu ibadah yang wajib atau ibadah yang sunat, semuanya dikumpulkan untuk menjolok rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu bisa timbul? Ada kerinduan kita kepada nama yang senantiasa kita sebut-sebut, Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa buah zikir dari yang keempat? Wuli'a bihi. Timbul mahabbah, timbul kecintaan kepada zat yang dituju. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba syai'an aktsara dzikruh." Orang kalau sudah cinta kepada sesuatu, maka dia akan menyebut-nyebut namanya. Contoh, begitu hebatnya kita mencintai kepada seseorang, umpamanya laki-laki mencintai kepada perempuan, begitu hebatnya dia mencintai kepada perempuan, waktu tidur itu yang dia ingat, berjalan itu yang dia ingat, waktu makan itu yang dia ingat. Kan memang seperti itulah sifat tabiat orang yang mencintai itu. Tergila-gila dengan yang dia cintai. Orang kalau sudah mencintai kepada sesuatu, maka dia akan banyak-banyak menyebut namanya. Orang kalau sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan banyak-banyak menyebut namanya. Bukan di waktu sholat saja. Bukan ketika kita mau membaca Quran saja. Tapi dalam segala situasi dan kondisi, dia akan tetap teringat kepada Tuhannya. Dia tetap akan rindu kepada Tuhannya. Dia tetap akan mencintai kepada Tuhannya. Jangan sampai kecintaan sesuatu atau kecintaan Allah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai rusak. Yang akhirnya kecintaan ini tadi tidak jadi, gagal. Kita mengharapkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mahabbah, dengan kecintaan, rahmat dan ridhonya kepada kita. Maka kita jaga kecintaan ini dengan sebaik-baiknya. Mana perbuatan-perbuatan yang Allah ridhai, mana amal soleh yang Allah ridhai, yang Allah cintai, itu pun kita jaga dengan sebaik-baiknya. Saudaraku yang mulia dan dimuliakan Allah, jamaah zikrullah. Berwudu walaupun sunat itu senantiasa diajarkan kepada kita. Apa kata guru bersita? Jaga wudu kalian, jaga wudu kalian. Bila mana batal wudu lagi, ada kesempatan yang baik untuk berwudu, berwudulah kalian. Walaupun itu amalan yang sunat. Karena itu amal baik, itu amal soleh. Berbuatlah engkau sedekah, karena sedekah itu satu amalan yang diridhoi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu engkau banyak, jangan menunggu engkau kaya baru engkau mau bersedekah. Dengan apa yang ada pada dirimu, walaupun cuma senyuman yang kau miliki yang membuat orang menjadi bahagia dan senang, itu merupakan sebuah sedekah, sebuah ibadah. Kenapa? Karena itu disukai Allah, karena itu dicintai Allah. Saudaraku yang mulia dan yang dimuliakan Allah, sungguh luar biasa zikrullah ini. Keistiqomahan zikrullah yang ditanamkan ke dalam qalbi kita semua akan menimbulkan rasa rindu kepada yang kita sebut namanya, akan menimbulkan kecintaan yang luar biasa kepada yang kita sebut namanya, Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat tidak mungkin orang-orang yang berzikrullah lalu dia meninggalkan apa-apa yang Allah suka, lalu dia meninggalkan apa-apa yang Allah ridhoi. Itu tidak mungkin terjadi, dan itu tidak ada. Pasti dia akan tetap berpikir, dia akan merencanakan apa sih perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, karena kita benar-benar mencintai kepadanya. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan kecintaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dan ayahanda guru mursyid tetap membimbing, menuntun kepada kita agar kecintaan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala semakin hari semakin baik, semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin kuat, sehingga begitu kita kembali kepada Allah benar-benar sebagai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala khilafan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.